Two, me, and I'm a Halo Barbie teman-teman girl bos semuanya, in seperti a biasa bos Barbie akan bahas world. alur cerita film yang Life is seru tentunya. like Jangan menunggu if I waktu lama-lama die, lagi, marilah you kita can't mulai. touch Check my. it out. Scene ini dimulai dengan seorang gadis bernama Anna, yaitu tokoh utama kita. Tak berselang lama ayahnya masuk ke dalam kamar Anna dengan kondisi mabuk dan memaksa Anna untuk melayani nafsunya. Ayahnya yang memaksa Ana sehingga Ana mau tak mau tak sengaja mendorong ayahnya sehingga tertusuk pas bunga. Dampak akibatnya itu Ana dibawa ke pengadilan, namun nampaknya pernyataan dan pembelaan Ana tidak dapat diterima walaupun Ana sudah berperilaku sangat sopan. Bahkan ibu kandungnya sendiri cenderung membela mendiang suaminya dengan dalih bahwa suaminya tersebut tidak sama sekali melecehkan Ana. Akibatnya Ana mendapatkan hukuman penjara 4-9 tahun di rutan penjara remaja. Sesampainya Ana di sana langsung disambut dengan teriakan dari tahanan di sana yang mencerminkan betapa kurang bersahabatnya penjara di sana. Perilaku para sipir yang seenaknya sempat dirasakan oleh Ana ketika memasuki ruang pemeriksaan. Dan kita di sini diperkenalkan dengan Frank, si kepala penjara yang memberikan peraturan bahwa harus mematuhi perintahnya maupun sipir-sipirnya. Setelah itu, Ana diantar ke kamarnya yang kemudian bertemu dengan Genny, teman satu selnya yang terlihat sabodo amat. Keesokan harinya Ana mencoba membaur di lapangan dengan para tahanan lainnya. Kemudian Ana dihampiri oleh Cody untuk mengajaknya masuk dalam gengnya. Dan bahkan napi itu menodongkan pisau pada Ana ketika ajakannya ditolak. Tidak sampai di situ saja, Cody dan gengnya menghampiri Ana pada jam makan siang untuk merekrut Ana kembali, tapi tetap dengan jawaban Ana sebelumnya yaitu tidak mau. Alhasil, makanan yang dibawa Ana dijatuhkan. Belum puas dengan itu semua, Cody dan gengnya memukuli Ana kembali yang membuat Ana harus masuk ke dalam ruang medis. Ketika Ana sedang dirawat, Ana bertanya pada perawat tersebut bagaimana agar terhindar dari perilaku napi yang seperti itu. Namun perawat tersebut tak dapat berbuat banyak, hanya menyuruh Ana untuk sabar. Namun Ana bisa mengadukannya pada Frank. Ana langsung mendatangi Frank dan sialnya Frank malah menawari Ana perlindungan dengan syarat harus melayani nafsunya itu. Emang bebengus suwe. Namun Ana tentu saja menolak dan pergi meninggalkan Frank, lalu menangis dengan keadaannya saat ini. Karena geng lain pun sering membuat masalah pada Ana, kemudian Ana pun meminta bergabung pada geng Cody untuk mencari aman. Namun tidak semudah yang Ana bayangkan. Cody menyuruh Ana untuk memukuli tahanan lainnya, yang kejadiannya akan direkam oleh ponsel Cody, yang mana jika Ana berkhianat, video itu akan menjadi ancaman untuk Ana. Ana pun langsung memulai aksinya. Alhasil Ana dibawa ke sel isolasi selama 2 hari dan meratapi nasibnya ini. Setelah keluar sel isolasi, Ana malah dibawa pada Frank, bukan ke kamar selnya. Di sana Frank mengancam Ana akan terus memasukkan Ana pada sel isolasi setiap sebulan sekali kalau tidak mau melayaninya. Oh my God! Ana didatangi oleh ibunya, namun tetap dengan pendiriannya, ibu kandung Ana tetap membela ayah tirinya itu dan membuat Ana menceritakan pertemuannya itu kepada Cody. Namun saat cerita Ana dihampiri tahanan lain, berniat menusuk Ana, namun berhasil dicegah oleh teman gengnya. Alhasil, karena kejadian itu, Ana harus berurusan dengan Frank. Seperti biasa, si Frank ini bukannya memberi hukuman, malah mengajak Ana untuk bercocok tanam lagi di tempat itu. Karena itu semua, sekarang Ana menjadi stres dan mulai beringas. Ditambah Frank yang ketagihan dengan Ana selalu memanggil Ana kapanpun dia mau.
Ketika di kamar mandi, Ana kembali diserang, namun karena kalah jumlah, Ana hanya diam, tidak melawan. Karena banyak kejadian yang Ana lalui membuat Ana mengonsumsi barang haram, yaitu narkoba. Kemudian Ana yang sedang sakau, Geni, teman satu selnya, mulai mengingatkan Ana untuk berhenti memakai barang haram tersebut. Karena sering memakai barang haram tersebut, sehingga Ana dimasukkan pada ruangan perawatan khusus. Lalu kemudian ibunya kembali menemui Ana dan mulai tersadar bahwa Ana berkata yang sebenarnya. Ibunya menyesal kemudian berjanji pada Ana untuk mewujudkan cita-citanya. Karena Ana mahir memainkan alat musik, sembari mengatakan bahwa dirinya yang seharusnya di sana bukan Ana. Ich hab's verdient, hier zu sein, nicht du. Singkat cerita, Frank yang ketagihan dengan Ana menjadikannya tahanan kesayangan Ana dan memberikannya alat musik selo yang tersimpan di gudang penjara. Ana yang rindu dengan selonya pun ia memainkannya di depan Frank, yang membuat Frank makin jatuh hati pada Ana. Ana yang muak karena dirinya hanya dijadikan budak seks oleh Frank, dia mulai mengadukannya pada si perawat yang sudah baik pada Ana. Namun sialnya Frank mengetahui itu dengan melihatnya pada CCTV di ruangan tersebut. Kemudian pada saat perawat itu ingin pulang, ia malah diserang oleh Cody yang membuatnya tewas seketika di tempat yang diperintahkan oleh Frank. Singkat cerita, penjara itu mengadakan acara penampilan-penampilan apa saja sesuai bakat para napi. Dan Ana pun mulai memainkan selonya di depan para napi. Selesai acara tersebut, Frank yang terpesona dengan Ana menawarkan kebebasan bersyarat pada Ana yang akan dilakukan minggu depan. Mendengar kabar itu, Ana menceritakannya pada Geni. Namun Geni tidak percaya begitu saja pada percakapan mereka berdua. Karena Ana mendengarkan Geni, maka Ana dan Geni pun mulai menyusun rencana karena sudah mulai menerima surat undangannya. Singkat cerita, Ana pun meminjam ponsel milik Cody yang akan ia gunakan untuk merekam aksi dirinya dan Frank ketika sedang bercinta. Namun mendengar hal itu, Cody pun awalnya sangat tidak yakin dengan Ana. Tapi setelah diyakinkan oleh Ana, Cody pun mendukung Ana. Tak lama, Frank memanggil Ana untuk melakukan rutinitasnya dan tanpa sepengetahuan Frank, Ana merekam kejadian tersebut. Hari pembebasan pun tiba, termasuk Frank ada di sana. Ana mengawali persidangan itu dengan baik dan sopan. Namun sialnya, Frank malah membuat pernyataan yang memberatkan Ana, napi kesayangannya itu, agar tetap ditahan di sana. Ketika surat penahanan Ana kembali ingin distempel, Ana langsung menunjukkan hasil rekamannya. Dan suasananya pun menjadi tegang, serta semuanya terkejut termasuk Frank. Karena kejadian itu, Frank pun dibawa karena kasus pemerkosaannya terhadap tahanan dan pembunuhan terhadap perawat yang mati itu. Dan kemudian Ana diberikan kebebasan bersyarat dan akan mengidentifikasi kasusnya secara berlanjut. Lalu kemudian Ana berpamitan pada Geni, teman selnya, dan Cody yang kemudian keduanya mendapatkan kebebasan bersyarat setelah investigasi nantinya. Oke, teman-teman bos semuanya, dari film ini kita belajar untuk terus berani menyuarakan kebenaran. Walaupun harus menelan pahitnya ampas kopi. Anjay. Oke, terima kasih sudah menonton. Bos pamit, see you next time.